Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas FM22C ingin mempresentasikan tentang materi sel dendritik. Adapun kelompok ini beranggotakan sebanyak 7 orang, yaitu Emalia Putri, Indah Marliana, Najwa Mutiara Wulandari, Nisrina Firyalha, Riki Rianto, Rizka Nuralfianti, dan Tahrisa Jahratul Fuada. Adapun sejarah sel dendritik, yaitu laporan pertama mengenai DC dibuat pada tahun 1868 oleh seorang mahasiswa kedokteran Jerman, yaitu bernama Paul Langerhans. Dia menemukan beberapa rangkaian sel berbeda di epidermis dengan menampakkan dendritik, dan salah menafsirkannya sebagai sel sistem saraf karena neuron adalah satu-satunya sel yang diketahui pada saat itu dan memiliki penampakan seperti itu. Kemudian, pada tahun 1973, dua ilmuwan Kanada yang bernama Ralph Steinman dan Zelvin Cohn menemukan sel kekebalan di limpa dan kelenjar getah bening perivertikus dengan menampakkan morfologi seperti bintang yang unik dan menamakannya sel dendritik karena banyaknya lipofodial tonjolan yang memanjang dari badan sel. Pada tahun 1973, Steinman dan Cohn juga melaporkan bahwa DC mengekspresikan molekul kompleks histokompatibilitas utama atau HMC tingkat tinggi, yang dikenal sebagai mekanisme utama presentasi antigen. Pada tahun 1978, peran DC ini sebagai APC dikonfirmasi menggunakan uji Mixed Lymphocyte Reaction atau MLR dengan T limfosit. MLR adalah eksperimen yang menentukan kemampuan stimulasi utama DC untuk menyajikan antigen menggunakan MHC dan kapasitasnya untuk mengaktifkan sel T naif yang mengenali antigen spesifik yang disajikan. Selanjutnya ada pengertian. Sel dendritik atau DC adalah sel yang berasal dari sel induk hematopoietik atau HSC sumsum tulang dan membentuk sistem seluler yang didistribusikan secara luas ke seluruh tubuh. Nah, mereka ini adalah sel penyaji antigen atau APC yang paling efisien, kuat, dan profesional dalam sistem imun, menginduksi dan menyebarkan respon imun primer melalui aktivasi sel T naif dan memainkan peran penting dalam induksi dan pemeliharaan imunitas. Selanjutnya ada fungsi utama sel dendritik. Fungsinya yaitu sebagai sel penyaji antigen, yaitu sel-sel yang berkemampuan mengikat antigen dan menyajikan potongan protein dari antigen tersebut pada kompleks MHC bagi sel T dan sel B. Antigen yang diikat oleh sel dendritik akan ditelan ke dalam sitosol dan dihancurkan menjadi peptida untuk kemudian diangkut ke permukaan sel yang bergabung dalam kompleks dengan MHC. Jenis sel dendritik memiliki beragam prekursor sel darah dan bermigrasi menuju jaringan yang berbeda sesuai dengan perbedaan fungsi, morfologi, dan fenotip. Beberapa jenis sel dendritik disebut secara khusus menurut lokasi jaringan tempat migrasinya, seperti sel dendritik folikuler yang berlokasi di pusat germinal pada folikel limpa sekunder. Yang kedua, interdigitating cell yang berlokasi di zona antarfolikuler pada nodus limpa dan timus. Yang ketiga, sel Langerhans yang berlokasi di epidermis. Yang keempat, veiled cell yang berlokasi di limpa afferent. Dan yang terakhir ada mucosal dendritic cell yang berlokasi di mucosal associated lymphoid tissue. Sel dendritik juga dibagi menurut profil fenotip imunologis, misalnya plasmacytoid dendritic cell yang mempunyai ekspresi CD123+. Selanjutnya, mekanisme kerja.
Fungsi dendritic cell sebagai sel imun adalah untuk memfagositosis, memproses dan menyajikan antigen pada permukaan molekul MHC kelas 1 dan 2 ke sel T. Dendritic cell yang belum matang setelah diproduksi di sumsum tulang melalui hematopoiesis, kemudian akan bermigrasi dari sumsum tulang dan ditanam di jaringan non-limfoid tubuh, di mana mereka harus memantau lingkungan ekstraseluler untuk mencari antigen asing. Dendritic cell mengenali antigen asing melalui reseptor khusus pada permukaannya yang dikenal sebagai reseptor pengenalan pola seperti TLR, leptin tipe C, dan helikase intraseluler seperti gen 1 yang diinduksi asam retinoat. Reseptor mendeteksi dan mengikat berbagai jenis komponen pada permukaan mikroba yang berbeda dari inangnya. Sel T memainkan peran penting dalam pengembangan sel B dan produksi antibodi. Efek samping. Yang pertama, reaksi inflamasi lokal. Ketika sel dendritik digunakan dalam imunoterapi atau vaksinasi, injeksi ke jaringan atau ke dalam tubuh dapat menyebabkan reaksi inflamasi lokal seperti nyeri, kemerahan, atau pembengkakan di tempat injeksi. Yang kedua, reaksi imun sistemik. Dalam beberapa kasus, respon imun yang berlebihan dapat terjadi, yang bisa menyebabkan gejala sistemik seperti demam, malaise, atau gejala seperti flu. Yang ketiga, autoimunitas. Ada risiko bahwa stimulasi sistem imun oleh sel dendritik dapat memicu respons autoimun, yang dimana sistem kekebalan tubuh menyerang jaringannya sendiri. Ini adalah risiko yang lebih rendah, tetapi perlu diperhatikan dalam konteks tertentu. Yang keempat, alergi atau hipersensitivitas. Pada beberapa individu, paparan antigen atau respon imun yang diinduksi oleh sel dendritik dapat memicu reaksi alergi atau hipersensitivitas. Yang terakhir ada pembentukan autoantibodi. Ada kemungkinan bahwa stimulasi sistem imun dapat menyebabkan pembentukan autoantibodi yang dapat menyerang jaringan tubuh sendiri. Kesimpulan yang didapatkan pada materi sel dendritik yang telah disampaikan yaitu sel dendritik memainkan peran penting dalam sistem kekebalan tubuh dengan mengaktifkan respons imun terhadap patogen dan sel tumor. Mereka bertindak sebagai pengawal yang mendeteksi dan mempresentasikan antigen kepada sel T, memicu respons imun spesifik. Sel dendritik juga memiliki potensi besar dalam bidang imunoterapi untuk pengobatan kanker. Baik, terima kasih. Sekian materi yang ingin kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.